Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class for the 7th grade with me, Miss Vivi. Well, today, baiklah hari ini kita akan mereview materi bab 2. Di antaranya nanti ada family tree, silsilah keluarga, pronoun, kata ganti, penggunaan to be, dan WH question. Well, before beginning the lesson, let's pray. Please look at the family tree. Silakan dilihat silsilah keluarga atau pohon keluarga. There are some names, ada beberapa nama, members of family, anggota keluarga ya, nama anggota keluarga. Please listen to the text. Hi. Let me introduce myself. Hai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. I'm Mita. Saya Mita. I have 2 nephews and 1 niece. Saya mempunyai 2 keponakan laki-laki dan 1 keponakan perempuan. Ya, bisa dilihat dalam silsilah keluarga itu ada yang namanya Mita, ya, di situ ada Mita. Mita itu mempunyai 2 keponakan laki-laki dan mempunyai 1 keponakan perempuan. My nephews are Ronnie and Dio. Keponakan laki-lakinya bernama Ronnie dan Dio. My niece is Mia. Keponakan perempuannya bernama Mia. Ya, dilihat ya, di family tree ada yang namanya Ronnie dan Dio, itu keponakannya Mita. Sedangkan Mia itu keponakan perempuan Mita. Mr. Hendra is my brother. Pak Hendra itu saudara laki-laki saya. Ya, bisa dilihat di situ Hendra. Ya, Hendra itu saudara laki-lakinya Mita. Lia is his wife. Lia itu istrinya Pak Hendra. Ya, bisa dilihat di situ Lia. Mr. Ahmad is my father. Pak Ahmad itu ayah saya. Ayahnya Mita. Bisa dilihat Pak Ahmad ada di paling atas, ya, itu adalah ayahnya Mita. Mrs. Linda is my mother. Ibu Linda adalah ibu saya. Ya, ibunya Mita. Next. My mother has a daughter. Ibuku mempunyai seorang anak perempuan. She is my sister. Dia adalah saudara perempuan saya. Iya, jadi ibu punya anak perempuan. Berarti anak perempuan itu siapa saya? Dia adalah saudara perempuan saya. My mother has a son. Ibuku mempunyai seorang anak laki-laki. He is my brother. Dia adalah saudara laki-laki saya. My father has a sister. Ayahku punya seorang saudara perempuan. She is my aunt. Dia adalah bibi saya. Jadi saudara perempuan ayah saya itu ya berarti bibi saya. My father has a brother. Ayahku punya saudara laki-laki. He is my uncle. Dia adalah paman saya. My father has a father. Ayahku punya ayah. He is my grandfather. Dia adalah kakek saya. My father has a mother. Ayahku punya seorang ibu. She is my grandmother. Dia adalah nenek saya. My brother has a son. Saudara laki-lakiku punya seorang anak laki-laki. He is my nephew. Dia siapa? Dia adalah keponakan saya. My brother has a daughter. Saudara laki-lakiku punya seorang anak perempuan. She is my niece. Dia adalah keponakan perempuan saya. Ya, jadi anak perempuannya kakakmu itu berarti siapa? Siapa kamu berarti dia adalah keponakan perempuan.
My father and mother are my parents. Ayah dan ibuku adalah orang tua saya. Parents, orang tua. My grandfather and grandmother are my grandparents. Kakek dan nenekku adalah kakek nenek saya. The leader of a family is father. Pemimpin keluarga adalah ayah. That's all about a family tree, itu tentang review dari silsilah keluarga. The next discussion, materi yang akan diskusikan selanjutnya yaitu review tentang pronoun, itu kata ganti. Kita sudah membahasnya dalam pertemuan lalu, penggunaan tentang pronoun. Please look at the text. I have a sister. Saya punya seorang saudara perempuan. Jadi punya saudara perempuan. Her name is Ria. Namanya Ria. Namanya siapa? Nama saudara perempuannya. Di situ sister adalah perempuan, kata gantinya dia perempuan menggunakan her. She is an English teacher. Dia adalah seorang guru bahasa Inggris. Siapa yang guru bahasa Inggris? Saudara perempuannya. Kata ganti dia perempuan sebagai subjek adalah she, dia perempuan. Her students call her Miss Ria. Murid-muridnya memanggilnya dengan sebutan Miss Ria. Jadi her di situ kedudukannya sebagai objek, karena yang dipanggil. Dia perempuan, kedudukan sebagai objek, kata gantinya adalah her. I have two sisters. Saya mempunyai 2 saudara perempuan. Their names are, namanya adalah Lia dan Tia. Jadi 2 saudara perempuan, berarti lebih dari 1. Namanya, nama mereka di situ menggunakan kata their, sebagai possessive adjective. Kata sifat miliknya mereka menggunakan kata their. They are student. Mereka adalah murid. They di situ sebagai subjek, kata ganti mereka menggunakan they, mereka. I love them so much. Saya sangat menyayangi mereka. Menyayangi mereka. Mereka di situ kata ganti kedudukan sebagai objek menggunakan kata them. Please look at the table, silakan lihat di sini. Ada subject pronoun, kata ganti yang berkedudukan sebagai subjek, object pronoun yang berkedudukan sebagai objek yang dikenai pekerjaan, possessive adjective, kata sifat milik, possessive pronoun, kata ganti kepemilikan. Contoh, saya, bahasa Inggrisnya saya sebagai subjek I. Tapi kalau sebagai objek itu adalah me. Sedangkan kata sifat miliknya my, contoh my book, buku saya, my sister, saudara perempuan saya. Possessive pronoun, kata ganti kepemilikan mine, milik saya. Contoh, the book is mine, buku itu milik saya. Ini sudah dibahas dalam bab 2 kemarin. This is just review, hanya mereview. Next. I have a very nice brother. Saya memiliki seorang saudara laki-laki yang menyenangkan. His name is Aldo. Namanya Aldo. Di situ menggunakan his karena brother adalah saudara laki-laki. He often gives me a present. Dia sering memberi saya hadiah. He menunjuk kata Aldo, dia laki-laki. Kalau me di situ saya sebagai objek. He is a surgeon. Dia seorang dokter bedah, ahli bedah. He has 2 daughters. Dia memiliki 2 anak perempuan. They are Nia and Amel. They di situ menunjuk anak perempuannya Aldo. Mereka adalah Nia dan Amel. He loves them very much. Dia sangat menyayangi mereka. Dia di situ menunjuk Aldo.
dia laki-laki. Them di situ menunjuk mereka, Nia dan Amel sebagai objek. He is a good father. Dia adalah seorang ayah yang baik. Ya, Aldonya seorang ayah yang baik. That's all about pronoun. Itu tentang kata ganti. Now, the using of to be. Sekarang adalah penggunaan to be. Ya, to be di sini yang to be present ya. Ada kata am, ada kata is, ada kata are. Fungsi dari to be ini yaitu menghubungkan ya atau sebagai pengganti kata kerja. Untuk subjek I, to be-nya menggunakan am. She menggunakan is, he menggunakan is, Sinta menggunakan is. Ya, jadi Sinta di sini dia perempuan satu. Ya, kalau satu orang di sini dia perempuan menggunakan kata is to be-nya. Bima to be-nya juga is ya, karena Bima kan satu orang. They menggunakan are. Ya, jadi mereka atau apabila subjeknya lebih dari satu orang, to be-nya menggunakan are. We menggunakan are. You ya, you itu bisa berarti kamu satu orang, to be-nya tetap are. You kalian ya, kalian itu berarti lebih dari satu orang, to be-nya menggunakan are. Lia and Ahmad ya, Lia dan Ahmad dua orang, to be-nya menggunakan are. Mita and I, Mita dan saya itu berarti dua orang, to be-nya menggunakan are. Sedangkan kalau cuma I, saya saja, to be-nya am. Hi friends, this is Ahmad. Hai teman-teman, ini adalah Ahmad. He is my new neighbor. Dia adalah tetangga baru saya. He and I are also in the same school. Dia dan saya juga dalam satu sekolah. Sekolahnya sama. He and I. Nah, di situ to be-nya menggunakan are. He comes from Palembang. Dia berasal dari Palembang. His father is a civil servant. Ayahnya siapa di sini? Ahmad. Makanya nya di sini menggunakan his. Ayahnya, his father is a civil servant, adalah seorang PNS. Ya, di situ menggunakan to be is karena father-nya satu. Jadi to be-nya menggunakan is. Ya, itu review tentang penggunaan to be yang perlu diingat. Kalian harus paham ya, sehingga bisa menghafal secara tidak langsung. Kalau paham otomatis I am, she, he, it, is ya, diingat-ingat she, he, it, is ya, atau dia perempuan satu, atau dia laki-laki satu, atau hewan tapi jumlahnya satu ya, atau tumbuhan atau benda jumlahnya satu, to be-nya is. Sedangkan they, we, you, to be-nya menggunakan are. Ya, dikelompokkan aja. Kalau buat mengingat lebih mudah, I am ya, I'm. To be-nya am. She, he, it. Oh, itu satu kelompok, itu satu grup, itu ada S-nya, she, S, berarti to be-nya is karena ada S-nya. They, we, you, are. Ya. Next. Yes, spelling alphabet. Mengeja huruf abjad. Ya, kalau bahasa Inggrisnya huruf ya, hanya huruf, the letter. Alfabet itu huruf abjad. Oke. Please look at, silakan dilihat. Di situ ada huruf abjad dari A sampai Z. Kemudian bawahnya itu adalah cara membacanya dalam bahasa Inggris. Oke, I will try to sing a song for you. Ya, saya coba nyanyikan ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, N, V, W, X, Y, and Z. Ya, itu hanya sebuah lagu huruf abjad ya, menyanyikan untuk lebih mudah, easily to memorize, untuk mengingatnya ya. Oke, I will read one by one. A, B, C, D, E, F, G,
H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ya, Z ini bisa dibaca Z atau Z. Next. Spelling alfabet mengeja huruf abjad. Di sini ada dialog. What's your name? Siapa namamu? My name is Ahmad. Nama saya Ahmad. Pardon me, can you spell your name, boy? Maaf, dapatkah kamu mengeja namamu? Sure, tentu saja. A H M A D. Iya. Jadi untuk mengeja nama Ahmad, di situ A dibaca A, H dibaca H, M dibaca M, A dibaca A, D dibaca D. Ya, jadi spell Ahmad untuk mengeja nama Ahmad itu A H M A D. Yeah. Now it's about WH question. WH question atau kata tanya. What apa? Who siapa? Where di mana? When kapan? Why mengapa? How bagaimana? Nah, jadi WH question ini adalah kata tanya yang sering digunakan dalam soal-soal ya atau kalimat tanya. Ada kata what artinya apa? Who siapa? Where di mana? Where itu berarti menanyakan tempat ya. When kapan? Menanyakan waktu. Why mengapa? Menanyakan alasannya. Kemudian how bagaimana? Menanyakan tentang caranya. Ya, tadi kalau what apa, who siapa, where di mana, when kapan, why mengapa, how bagaimana. Ya, that's all about the review ya, itu tentang review materi bab 2. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Persiapkan untuk penilaian akhir semester. Try to keep study hard ya. Coba terus untuk belajar lebih giat. Keep spirit, tetap semangat. I think it's enough. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next meeting.